Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riset kata kunci. Riset kata kunci ini sebenarnya dibutuhkan bukan hanya ketika teman-teman hendak membuat postingan, tapi juga ketika teman-teman hendak membuat blog itu sendiri. Namun pada pembahasan kali ini kita fokusnya ada tentang riset kata kunci untuk membuat sebuah postingan. Apa itu sebenarnya riset kata kunci? Kenapa riset kata kunci ini penting ya? Riset kata kunci merupakan suatu tahapan yang harus dilalui untuk menemukan dan menentukan kata kunci atau keyword yang tepat untuk membuat sebuah artikel atau postingan. Jadi ketika kita hendak membuat artikel, kita tidak hanya mencari ide berdasarkan misalnya kemampuan kita, hobi kita, pengalaman, dan lain sebagainya, tapi juga kita harus mencari kata kunci yang sesuai, yang tepat ya. Kata kunci ini adalah suatu kata yang digunakan oleh pengguna internet untuk mencari informasi tertentu. Dengan mengetahui kata kunci yang diketikkan oleh pengguna internet, maka kita bisa mencantumkannya pada artikel yang kita buat. Sehingga ketika pengguna internet tersebut mencari kata kunci sesuai dengan apa yang kita tulis, mereka dapat menemukan postingan kita. Tapi jika artikel yang kita tulis tidak mengandung kata kunci yang tepat, sebagus apapun postingan yang kita buat, maka untuk dibaca oleh banyak orang itu terasa mustahil. Kecuali blog yang kita bangun memang sudah terpercaya atau memiliki nilai authority tinggi. Blog-blog seperti ini tentunya sudah memiliki banyak pelanggan setia, sehingga tanpa menggunakan kata kunci pun pembaca akan banyak yang berdatangan. Bagi para blogger, sangat disarankan untuk melakukan riset kata kunci terlebih dahulu ketika hendak membuat postingan. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk mengetahui berbagai kata kunci yang dicari pengguna internet. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita bisa menggunakan kata yang sesuai dengan kata yang sering dituliskan oleh pengguna internet untuk mencari informasi tertentu. Kemudian mengoptimasi kata tersebut sesuai dengan kaidah SEO yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu cara membuat postingan SEO. Kata kunci tersebut diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntutan mesin pencari sehingga mudah ditemukan oleh mesin pencari dan dianggap relevan serta bermanfaat untuk para pengguna internet. Selain itu, riset keyword juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pengguna internet yang mencari keyword tertentu. Dengan demikian, kita bisa memiliki gambaran seberapa banyak target pembaca untuk kata kunci tersebut. Jika kita membuat artikel atau postingan blog, sekalipun berada di halaman utama pencarian, tetapi jika jumlah pencariannya sedikit, tentu pengunjungnya pun akan sedikit. Makanya, kita usahakan untuk menemukan kata kunci yang memang jumlah pembacanya juga cukup baik. Dengan demikian, kerja kita membuat postingan tidak sia-sia. Begitupun ketika kita menjual produk tertentu di internet dengan menggunakan kata kunci yang tepat, maka untuk mendapatkan calon pembeli sangat mudah. Akhirnya terjadilah konversi penjualan.
Jadi riset kata kunci ini sangat cocok untuk para blogger ataupun teman-teman yang memiliki usaha dan berniat untuk memasarkannya di internet. Selain mengetahui jumlah pengguna internet yang mencari kata kunci tersebut, kita juga mengetahui tingkat persaingan suatu kata kunci. Hindari persaingan yang berat, terutama yang didominasi oleh media nasional ataupun marketplace. Jadi, ketika teman-teman mencari kata kunci tertentu dan kata kunci tersebut dikuasai oleh marketplace dan media nasional, usahakan teman-teman untuk tidak mengambilnya. Kecuali teman-teman sudah siap dengan resiko untuk tidak tampil di halaman utama pencarian. Kenapa demikian? Selain dianggap authority oleh Google, terpercaya dan relevan, situs-situs tersebut juga memiliki anggaran dana yang cukup banyak untuk melakukan optimasi SEO. Mereka juga memiliki banyak tim ahli, sehingga untuk mengalahkan mereka berada di posisi pertama itu terasa mustahil. Atas dasar itu, usahakan untuk mencari kata kunci yang tingkat persaingannya masih terbilang ringan. Berikutnya, manfaat kata kunci adalah untuk membuat postingan yang penuh manfaat. Ketika teman-teman melakukan upaya untuk riset kata kunci, secara tidak langsung kita sedang mencari ide atau informasi berbagai hal yang dibutuhkan dan dicari pengguna internet. Kita bisa mencatat dan mendata semua keyword yang telah ditemukan untuk kemudian membuat postingannya. Artinya, kita telah membantu banyak orang yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, dengan menemukan berbagai kata kunci, kita bisa mengkombinasikan beberapa kata kunci dalam sebuah postingan. Jadi, ketika seseorang mencari informasi A, mereka akan menemukan dalam postingan tersebut. Begitupun ketika seseorang mencari informasi tentang B, C, dan seterusnya sesuai kata kunci yang kita sematkan di dalam postingan tersebut, maka mereka juga berkesempatan untuk membaca postingan yang kita buat. Selanjutnya, teman-teman juga harus memahami jenis-jenis kata kunci. Jenis-jenis kata kunci di sini adalah ada short tail keyword, long tail keyword, keyword abadi, keyword musiman. Short tail keyword itu apa? Seperti asal katanya yang berasal dari bahasa Inggris, short artinya pendek, maka dapat kita simpulkan di sini berarti kata kunci pendek. Biasanya terdiri dari 2 atau maksimalnya 3 kata. Jenis kata kunci ini persaingannya biasanya sangat tinggi, sangat sulit. Maka usahakan teman-teman tidak membuat artikel dengan kata kunci pendek. Berikutnya adalah long tail keyword, kata kunci panjang. Biasanya kata kunci ini terdiri dari 4 kata atau lebih. Maksimal kata kunci ada yang mengatakan 4, ada juga yang mengatakan 5. Teman-teman bisa menggunakan 4 kata atau 5 kata, dan itu sudah termasuk dalam kata kunci panjang. Nah, biasanya tingkat persaingannya adalah menengah ke bawah. Jadi kita lebih memiliki peluang besar untuk bisa tampil di halaman utama pencarian. Berikutnya adalah keyword abadi atau kata kunci abadi. Ini yang sangat saya anjurkan untuk teman-teman dalam mencari kata kunci.
Apalagi jika teman-teman baru membangun blog, usahakan untuk memperbanyak kata kunci abadi. Kata kunci abadi itu apa? Kata kunci abadi itu kata kunci yang selalu dibutuhkan di sepanjang zaman. Jadi pencariannya lebih stabil dari waktu ke waktu. Misalnya kata kunci abadi, cara menghilangkan jerawat misalnya. Nah, jerawat hampir dipastikan dialami oleh semua orang, dan setiap waktunya pasti ada orang yang mengalaminya. Nah, ketika ada orang yang mengalaminya, mereka akan mencari informasi cara mengatasinya di internet. Tentunya akan selalu ada pembaca dengan kata kunci tersebut. Ada banyak sekali jenis kata kunci abadi ini. Misalkan ke teknologi ini kan, cara mengatasi printer macet itu juga termasuk kata kunci abadi, karena pasti ada orang yang mengalami hal tersebut. Makanya usahakan teman-teman memperbanyak kata kunci abadi ini. Tujuannya adalah agar selalu mendapatkan pembaca atau pengunjung blog setiap harinya. Nah, jika teman-teman sudah memiliki banyak sekali kata kunci abadi di dalam postingan blog, maka teman-teman bisa membuat kata kunci musiman. Apa itu kata kunci musiman? Kata kunci ini biasanya dicari hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya ketika mau lebaran, banyak orang mencari kue lebaran. Mungkin kalau teman-teman suka membuat resep membuat kue lebaran atau usaha menjelang lebaran, itu keyword musiman. Kenapa disebut keyword musiman? Karena pencariannya itu pada waktu-waktu tertentu saja. Ide menu berbuka puasa misalnya, berarti kata kunci itu hanya dicari saat bulan puasa tiba. Ada juga kata kunci musiman yang sangat viral. Misalkan ketika batu akik melambung, banyak orang mencari informasi tentang batu akik. Coba sekarang di internet, sekarang sangat jarang sekali orang mencari informasi tentang batu akik. Walaupun mungkin ada, tapi sangat jarang. Keyword musiman juga bisa tentang review produk tertentu ya. Misalkan review produk tentang handphone seri A, itu juga merupakan keyword musiman, karena setiap waktunya handphone sering mengalami regenerasi. Hampir setiap bulan selalu ada handphone baru dari suatu perusahaan. Nah, ketika handphone baru diluncurkan, mungkin orang akan mencari tentang handphone tersebut. Tapi lama-lama orang tidak ada yang mencari informasi tentang seri handphone tersebut. Makanya sebelum memutuskan untuk membuat keyword musiman, teman-teman harus memperbanyak dulu keyword abadi. Dengan demikian, teman-teman nanti sudah memiliki artikel yang bisa senantiasa mengundang pembaca, terus mudah untuk mendapatkan pembaca setia atau pelanggan. Ada beberapa metrik yang harus diperhatikan ketika teman-teman melakukan riset kata kunci. Di antaranya adalah volume pencarian, keyword difficulty, keyword suggestion, dan search engine results. Ini biasanya sering ada informasinya di tool pencarian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba melakukan riset kata kunci dengan sebuah tool.
Oke, kita akan mencoba mencari kata kunci menggunakan Uber Suggest dari Nelvatel ya. Silakan teman-teman cari saja di Google Uber Suggest. Ini adalah salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk mencari kata kunci. Versi gratisnya itu bisa sampai 3 kali pencarian dalam sehari. Ada banyak fungsi ya dari Uber Suggest ini. Nah, kita akan, karena fokus kita pada pencarian kata kunci, maka silakan klik keyword ya. Keyword overview. Jangan lupa teman-teman rubah negaranya menjadi Indonesia. Nah, biasanya defaultnya ini adalah Amerika. Nah, makanya rubah dulu menjadi Indonesia. Kalau ini Amerika, berarti data yang ditampilkan itu data dari pencarian di wilayah Amerika. Nah, jadi misalkan teman-teman ingin membuat blog bule ya, yang target pembacanya orang-orang luar negeri, nah mungkin bisa teman-teman menggunakan lokasinya ini adalah Amerika. Nah, karena kita akan mencari kata kunci menggunakan bahasa Indonesia, maka silakan rubah menjadi Indonesia. Nah, di sini kita mengetikkan kata kuncinya. Misal, saya mencari kata kunci tentang toko elektronik. Cukup 2 kata saja. Nanti biasanya akan ada saran kata kunci. Nah, ini keyword toko elektronik termasuk merupakan contoh dari short keyword ya. Volume pencariannya lumayan banyak, yaitu 368.000. Ini biasanya dihitung per bulan, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman sudah bergabung dengan AdSense, ini perkiraan biaya kliknya ya. Jadi ketika ada iklan tampil, ketika diklik 1 kali, berarti teman-teman dapat komisi 1156. Ini kalau misalkan menggunakan AdSense. Ini saran-saran kata kunci yang muncul. Nah, ini toko elektronik, volume pencariannya ada 368.000. Nah, ini CVC-nya ya. Toko elektronik terdekat ada 60.500 pencarian volumenya. Toko elektronik Semarang ada 2.900. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya catat ini. Ini adalah saran kata kunci dengan urutan volume pencarian dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, kita bisa view all ya, view all keyword. Ada banyak. Toko elektronik Brebes ternyata ada, lumayan. Elektronik Ketanggungan juga ada. Tegal, Salatiga, Magelang. Nah, ini adalah kata kunci yang diketikkan oleh pengguna internet bias untuk rentang beberapa waktu, misalkan beberapa sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, sehari yang lalu, ini dikumpulkan. Nah, inilah kata kunci yang banyak diketikkan oleh pengguna internet. Jadi ketika kita mau membuat konten, nah ini kata kunci ini bisa menjadi ide buat kita. Misalkan awalnya kita cuma memiliki ide mau membuat artikel tentang toko elektronik terdekat. Oke. Atau toko elektronik Semarang, karena kita tinggal di Semarang, kita ingin membuat artikel tentang itu. Nah, setelah kita melakukan riset kata kunci, ternyata di sini ada banyak kata kunci yang lain. Nah, kita catat atau kita simpen untuk membuat konten.
Nih, SEO difficult. Semakin tinggi nilainya, berarti tingkat pencarian apa tingkat kesulitannya semakin susah. Nah, kalau di tool ini inilah informasi yang disampaikan. Ada juga tool yang bagus ya, namanya itu Ahref, banyak dimanfaatkan orang. Nah, kita bisa menggunakan versi gratisnya. Ahref sebenarnya adalah tool freemium ya. Jarang orang yang tahu jika tool ini juga bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma. Ada banyak menu yang bisa kita gunakan ya. Di sini ada free keyword generator kalau kita mau mencari kata kunci. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, karena kita akan mencari kata kunci, kita bisa memanfaatkan ini. Klik ya. Sama seperti tadi ya teman-teman. Silakan rubah menjadi Indonesia. Kalau teman-teman ingin mencari kata kunci dari Indonesia. Nah, ini Google. Nah, kalau ini bisa teman-teman gunakan untuk yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencari kata kunci untuk YouTube ya tinggal pilih YouTube. Nah, seperti itu ya. Kita ketikkan saja. Klik find keyword. Nah, ini hasil keyword dari toko elektronik. Ada 100 keyword, teman-teman. Teman-teman catat semuanya keyword yang ada. Di copy saja. Kemudian disimpan ya. Nah, gunakan keyword-keyword ini untuk membuat postingan atau memperkaya kata kunci dalam satu postingan. Semakin banyak blog memiliki artikel yang sejenis atau satu tema, maka semakin mudah untuk tampil di halaman utama pencarian. Jadi hasil ini teman-teman catat. Ini hasilnya diperbaharui ya, 2 jam yang lalu. 2 jam lalu ada 10.000 pencarian. Nah, ini toko elektronik terdekat 2 hari yang lalu ada 9.900 ya. Ini keyword difficulty ada 35. Nah, berarti masih ringan. Apalagi kalau teman-teman membidik kata kunci toko elektronik terdekat cuman 5 ini, yang lain apalagi ya. Jadi kesempatan untuk tampil di halaman pertama itu sangat besar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika bingung, silakan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.